Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Akil Rizky dan pada video kali ini saya akan membahas mapel kimia dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Dari segi pengertian, elektrolit merupakan larutan dan lelehan atau liquid yang dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bebas bergerak di dalamnya. Sedangkan elektrolit pada fase liquid yaitu senyawa ionik pada fase lelehan yang bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik karena terbentuk ion-ion yang bergerak bebas. Hingga senyawa kovalen pada fase liquid bersifat non-elektrolit. Dan elektrolit pada fase aqueous pada senyawa ionik yaitu larutan senyawa ionik yang bersifat elektrolit karena terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya, sehingga terjadilah perbedaan muatan dan juga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan elektrolit pada fase aqueous pada senyawa kovalen yaitu senyawa kovalen pada fase liquid tidak akan bisa menghantarkan listrik, sedangkan larutan senyawa kovalen polar yang terdisosiasi akan bersifat elektrolit. Selanjutnya yaitu derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah presentasi molekul yang terurai menjadi ion bebas dari total molekul terlarut. Sedangkan rumusnya yaitu derajat disosiasi atau alfa sama dengan jumlah molekul terurai per jumlah molekul terlarut dikali dengan 100%. Sedangkan elektrolit sendiri terbagi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang pertama, elektrolit kuat. Elektrolit kuat adalah elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Hal tersebut dikarenakan elektrolit kuat ini terdisosiasi sempurna atau derajat disosiasinya mencapai 100%. Sedangkan yang termasuk elektrolit kuat antara lain larutan dan lelehan dari garam atau NaCl, KBr, dan Ki. Yang kedua yaitu lelehan basa kuat yaitu NaOH dan KOH. Yang ketiga yaitu larutan dari asam kuat yaitu HCl, Hi, H2SO4. Sedangkan jika diuji, hasil pengujian dari elektrolit kuat yaitu memiliki gelembung yang banyak dan juga lampu ujinya menyala terang. Kedua yaitu elektrolit lemah. Elektrolit lemah yaitu elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk. Hal tersebut dikarenakan molekulnya terdisosiasi itu sebagian atau derajat disosiasinya kurang dari 100%. Yang termasuk elektrolit lemah antara lain larutan asam lemah yaitu CH3COOH dan juga HF. Dua larutan basa lemah yaitu NH4OH dan juga AgOH. Sedangkan hasil pengujian dari elektrolit lemah yaitu memiliki gelembung yang sedikit dan juga lampu uji menyala redup. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu non-elektrolit. Dari segi pengertiannya, non-elektrolit adalah larutan dan liquid yang tidak dapat menghantarkan arus listrik sama sekali karena tidak terbentuk ion-ion bebas di dalamnya. Sedangkan klasifikasi atau pembagian dari larutan non-elektrolit terbagi tiga. Yang pertama yaitu senyawa kovalen polar tak terdisosiasi baik liquid maupun larutannya. Contohnya glukosa, sukrosa, dan urea. Yang kedua yaitu senyawa kovalen nonpolar berfase liquid. Contohnya CCl4, bensin, dan solar. Yang ketiga yaitu senyawa kovalen polar terdisosiasi yang berfase liquid. Contohnya HCl liquid dan CH3COOH liquid. Sedangkan saat diuji, hasil dari pengujian larutan non-elektrolit ini yaitu lampu ujinya mati dan juga tidak ada terdapat sedikit pun gelembung. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada nomor 1 yaitu perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan ini. Soalnya larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah
A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 5, D2 dan 3, E4 dan 5. Jadi jawabannya di sini sudah jelas, yaitu yang A 1 dan 2, karena elektrolit kuat ditandai dengan lampu yang menyala dengan terang dan ada gelembung gas, sedangkan elektrolit lemah ditandai dengan lampu yang menyala redup dan gelembungnya sedikit. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu larutan jika diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan adanya nyala lampu yang terang dan timbulnya gelembung gas. Larutan tersebut kemungkinan merupakan campuran A. Gula dan air, B. Urea dan air, C. Sirup dan air, D. Asam cuka dan air, E. Garam dapur dan air. Jadi jawabannya adalah yang E. Garam dapur dan air, karena garam dapur jika ditambah dengan air adalah campuran elektrolit yang kuat. Hal tersebut dikarenakan ion-ionnya terionisasi dengan sempurna dan dapat bergerak bebas sehingga ia dapat menghantarkan arus listrik. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu gula pasir atau sukrosa dalam air tetap sebagai molekul sukrosa atau C12H22O11. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sukrosa bersifat A. Non-elektrolit, B. Elektrolit kuat, C. Elektrolit lemah, D. Menyalakan lampu, E. Menghantarkan listrik. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah yang A, karena gula pasir dalam air tidak terionisasi sehingga tidak ada ion dalam larutan. Akibatnya larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik atau juga biasa disebut dengan non-elektrolit. Baiklah, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.